Yo, welcome back to guys di The Real Horror Experience. Aduh, gimana Bang Uce? Sehat. Kita udah lama ya, tidak bertemu gitu bersama. Tidak berjumpa. Coba di konten yang ya kita sudah laksanakan kemarin nih tadi, karena udah ada part-partnya ya kemarin Iya, itu. Udah ada part-partnya yang dimana di video sebelumnya kita itu sudah menceritakan pengalaman-pengalaman menyeramkan kita gitu ya, dari masing-masing pengalaman gitu yang begitu sangat seram mungkin ya, tapi terserah oke sih gitu. Tapi sekarang kita katanya masih bertemu dengan itu Bang, kita bercerita tentang itu ya. Oke. Ini mah kita bercerita tentang pengalaman pribadi kita tentang horor, karena banyak Bang. Gue pun masih merasakan dulu itu banyak banget seperti kejadian-kejadian horor yang bukan menimpa tapi lebih ke mengalami lah hal itu pernah dialami pada saat waktu kecil. Tapi kalau sekarang masih udah nggak pernah mengalami lagi sih, karena karena mungkin imannya sudah bahagia walaupun masih sholatnya masih bolong-bolong gitu ya guys. Hampura udah ngomongin sama bener gitu. Ada pepatah mengatakan gitu ya, jelema mah bener lain malaikat, salah lain setan ya. Anjir gitu, tetap orang mah manusia gitu, tetap di pertengahan itu gitu ya. Jadi bisa membedakan itulah guys. Jadi gimana Bu, sekarang kita cerita lagi? Kita bercerita lagi tentang pengalaman kita lagi lah pokoknya. Tapi sebenarnya karena belum ada tamu atau request dari IG atau email ya Bang ya. Kita mau menceritakan tentang pengalaman kita aja. Ya, tapi kita terus open ya di IG, terus di sosial media yang lain. Bila mana ada kalian gitu di rumah guys, ataupun punya saudara, teman gitu ya, kerabat lah yang punya pengalaman horor yang begitu spektakuler gitu guys. Iya. Boleh ke kita nanti DM di IG, di bio, di deskripsi ya, bukan di deskripsi yang sudah disediakan nanti di bawah gitu. Tapi yang orang mau juga nanti kamari mata pakai sarung wae. Kurangnya gue terbiasa mungkin ya. Udah pakai baju kok karena beres balik lah gitu kan, dari sesuatu lah barusan kita mengerjakan itu dulu gitu guys. Kita selalu memakai sarung, mohon maaf gitu bila misalkan tidak enak dilihat karena memakai sarung terus dan bajunya mungkin ini aja gitu, gak wah gitu. Jadi gimana aja, langsung aja? Oke, kita langsung aja. Oke. Oke Bang, lanjut. Gimana? Oke, jadi ini gue dulu Bang. Pertama, seperti biasa ya. Oke. Jadi di pengalaman kedua kali ini pengalaman kedua gitu. Kemarin kan yang pertama gitu ya. Itu masih sama di rumah. Boneka itu pindah ya. Nah, itu terjadi di rumah gue, dan sekarang juga itu terjadi tuh di rumah saya gitu Bang. Masih terjadi di rumah saya kejadiannya. Cuman ini kejadiannya seperti membingungkan ke saya dan keluarga di rumah gitu. Karena ini kejadiannya pada saat itu kan gue masih kecil ya. Ini udah masuk sekolah, masuk SD kelas 2 kalau nggak salah. Ya kelas 1. Kalau saya kelas 1 pada saat itu gue baru masuk sekolah dan masih di rumah gue Bang tentunya gitu. Nah, kejadiannya pada saat itu di kamar mandi, tapi ini Bang. Di kamar mandi. Dan sebelum ruangan ini didirikan juga. Sebelum ini juga. Sebelum rumah ini juga didirikan gitu. Nah, pada saat itu ini gak tahu ini gimana ya. Nanti bolehlah pendapatnya dari kalian ini gimana pendapatnya gitu ya. Gitu juga. Nah, di kejadian yang kedua kali ini gitu Bang, di rumah gua itu pernah ada kejadian kepiting ada di lubang WC gue Bang. Anjay. Mungkin maksudnya membingungkan gitu. Kok maksudnya kepiting horornya dari mana gitu? Horornya dari mana? Kan itu kepiting kan kepiting itu hewan, tidak ada berkaitan dengan apapun ya. Tapi gue pun pernah mendengar, dan perlu kalian tahu juga yang mungkin belum tahu. Kepiting itu ada yang pernah mengatakan itu adalah salah satu mainan dari si botak gitu. Si botak. Nah, itu dari si kepiting itu adalah
salah satu mainan kesukaan dari si botak itu. Tahu lah ya makhluk halus botak itu apa? Inisial aja. Nah, dari T ujungnya L gitu ya. Tuyul. Gitu. Oke. Itulah. Jadi gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang berasumsi seperti. Tapi gue gak tahu juga gitu bang. Mungkin itu hanya asumsi belaka dari masyarakat saja ataupun tidak tahu lah. Tapi gue pernah mendengar seperti itu. Nah, tapi benar bang, benar kalau emang kata orang tua dulu gitu kan. Kalau emang mau lihat gitu makhluk itu, kalian harus siapkan baskom gitu kan, baskom gede dan taruh tuyul, taruh kepiting. Nah, disitulah kita bisa lihat itu. Nah, benar. Itu juga gue tuh pernah lihat di film-film gitu kan, di film-film serial Indonesia ada juga film horor itu yang menayangkan pertuyulan gitu bang. Nah, dan gue juga pernah lihat si tuyul itu memancing tuyul itu ternyata itu kepiting itu bisa menjadi salah satu pemancing tuyul bang. Jadi kalau misalkan ada juga orang tua gue pernah dengar, lamun misalkan bahasa Sundanya gitu, lamun misalkan maneh hayang nepot tuyul di imah, tangan keuyeub sok dina baskom cayan tuh nawe di mana we. Lamun keuyeub eta leungit berarti di bawah aya nu mawa. Karena gak mungkin dong kepiting, kalau bahasa Sunda mah keuyeub guys ya. Keuyeub ya. Bahasa Sunda mah keuyeub gitu kan. Kepiting gitu guys. Nah, jadi kalau pengen tahu tuh itu coba di situ bang. Baskom ya. Nah di baskom. Dan lanjut ke cerita tadi, yang jadi horornya apa? Si kepiting itu kan makhluk air ya. Iya, makhluk air. Sering dia tuh kan sering hidupnya tuh di rawa-rawa ataupun di sungai segala macam. Solokan gitu kan di air lah yang adanya pasti di situ ada gitu, di sawah. Pasti di situ ada kepiting. Nah, dan yang mungkin jadi horornya adalah kan rumah gue itu jauh dari apa ya? Mungkin dari selokan gitu. Dari selokan pokoknya dari elemen sungai nah gitu dari kan. sungai gitu kan. Kan ini tuh rumah gue ya, rumah gue gitu guys. Rumah gue dan di seberangnya itu jalan. Seberang jalan. Nah, baru seberang jalan itu baru ada tanah kosong. Nah, di situ tuh baru ada selokan. Gitu. Selokan. Nah, yang jadi horornya adalah kenapa si kepiting itu ada di rumah gue banget. Bisa nyampe ke rumah gue dan yang nggak masuk akalnya kenapa ada di lubang WC gitu bang. Kalau misalkan ada di kamar mandi, kenapa si kepitingnya nggak ada di bak gitu, di bak mandi itu kan, ataupun di manalah area itu. Dan yang jadi adanya itu adalah si kepitingnya itu ada di lubang WC-nya, lubang caduk lah gitu guys. Lubang tainya di situ. Jadi ini kan lubang tai ya, buat buang tai. Nah, di situ tuh ada kepiting gitu guys. Dan yang gak jadi masuk akalnya adalah kan kepiting itu masuk ke rumah gue tuh dari mana gitu bang. Dan sedangkan kata gue tadi, kalau kalian gak percaya nanti mainlah ke rumah gitu. Kalau misalkan bohong lah cenah, mainnya ada kepiting bisa emang bisa jalan, bisa lempang gitu guys. Tapi kalau kalian gak percaya boleh datang ke rumah, coba survei tempatnya. Di rumah gue tuh ini rumah seberangnya jalan ada tanah kosong. Nah di situ baru ada selokan. Dan di bawah juga ada selokan lagi gitu. Nah kalaupun misalkan si kepiting itu jalan gitu bang ya, jalannya dari mana? Iya, gak masuk akal ya bang. Maksudnya ya emang gak masuk akal. Kalau misalkan sekarang dari pembuangan air nih, kan rumah gue tuh maksudnya posisinya kan dataran tinggi ya. Ini jalan tuh di bawah kan. Jatuh di bawah dan rumah gue tuh di atas gitu. Kalau misalkan masuk dari lubang air, pembuangan air gitu, pasti dia gak bakalan masuk bang. Betul. Karena di dalam maksudnya di dalam pembuangan itu ketambah ada arus air, ketambah kan di dalamnya tuh ada paralon lah. Iya. Kan paralon itu kalau misalkan lama kelamaan di deras orang itu kan pasti ada licin-licinnya gitu kan. Pasti. Otomatis si kepiting itu bisa naik atau enggak gitu guys. Maksudnya dari mana gitu. Nah, itu gue gak menanyakan, bertanya-tanya terus lagi dari segi itu survei terus dari mana ya kepiting ini bisa masuk gitu. Dan yang jadi anehnya itu kenapa harus ada di lubang caduk gitu, di lubang caduknya gitu, lubang tainya gitu guys. Kalau misalkan walaupun ada di area rumah, ya udah di rumah aja gitu. Gak harus di lubang WC itu gitu. Karena kan depan rumah lu kan jalan tuh kan. Nah, yang gak masuk akalnya tuh bisa lah kalau emang sepi gitu jalannya bisa lah lewat. Tapi ini kan
Ya. Dan kita kan udah rame ya, Ya, kan? Jam Pangkulon udah rame. Udah rame kan? gitu. Karena kan Masa itu sih bisa motor gitu? tuh lalu lalang tuh padat banget, Bang. Padat Otomatis kalau misalkan dia masuk malam ataupun siang, itu pasti kalau misalkan jalan lagi ramai kemungkinan dia kelindes, Bang. Kelindes, iya, ke mobil sama mobil atau motor gitu. Nah, itu kok bisa masuk gitu. Dan sedangkan gue pun sering main keselokan, Bang, pada saat itu. Cuman gue gak pernah nangkap kepiting. Kalaupun gue nangkap kepiting, buat apa gue harus masuk ke lubang WC? Dan kalaupun misalkan gue simpen di toples, itu kan airnya kan penuh. Dia cara keluarnya gimana? Betul. Gitu kan. Jadi yang pertanyaan, siapa yang bawa itu gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, dan tidak terlepas dari itu, setelah seminggu dari kejadian itu, mungkin gak tahu kenapa di rumah itu banyak yang kehilangan, Bang. Termasuk uang orang tua gue tuh sering hilang. Asli ini real banget gitu. Tapi ini terserah kalian lah mau berasumsinya ini setting atau tidak. Tapi itu gue yang pernah alami gue gitu, Bang. Seminggu setelah itu ternyata di rumah tuh duit orang tua gue tuh sering kali hilang, Bang. Kalau misalkan dari digit 1 juta lah, itu sering hilang 100.000, 200, itu gitu. Dan lo kalau misalkan ada uang 10 juta itu hampir ke apa ya, 5 jutanya itu pasti ada yang hilang. Itu besarnya 100, kecilnya 50, Bang. Itu gue pun tapi gak maksudnya gak menuduh ke hal itu sih. Mungkin pada saat itu orang tua gue tuh mungkin salah ngitung atau gimana. Tapi yang jadi anehnya, kenapa jarangnya hampir ke setiap hari pasti hilang. Setiap kali dapat uang nih kan jualan ya, dapat uang dihitung, disimpan di tas, pas mau dikeluarin lagi dihitung lagi, udah kurang, selalu kurang gitu. Gak tau kenapa. Dan apa ya, sifat mereka itu kalau misalkan ngambil ya, gue pun pernah dengar dari sifat mereka tuh ketika ngambil uang itu mereka gak berani semuanya, Bang. Iya, betul. Paling kalau misalkan sebagian. Beda dengan sifat manusia, lebih jahat sifat manusia tetap. Manusia kalau misalkan ada uang 1 juta itu habis semua 1 juta. Tapi kalau dari makhluk itu, tuyul gitu ya, itu tuh kalau misalkan ngambil itu tidak semuanya, Bang. Dia tahu batasnya, dia tahu porsinya gitu, Bang. Dan kenapa tuyul itu gak bisa maling uang di ATM? Ada gak? Iya, gak habis pikir kan? Bener sekali. Buat apa ngambilan uang masyarakat? Di ATM juga banyak gitu. Nah, gitu guys. Jadi yang jadi merindingnya itu di situ gitu. Kenapa ada hewan sejenis kepiting masuk ke rumah itu bawa dari mana? Mungkin ini pikiran gue ya, mikiran nyelenehnya. Mungkin pada saat itu si tuyulnya itu masuk ke rumah. Dia tuh kayaknya membawa itu si kepiting itu, dan dia mungkin tidak sengaja menjatuhkan di area itu, Bang. Mungkin ada di rumah. Meninggalkan jejak mungkin. Karena yang jadi apa ya, gak habis pikirnya tuh kenapa si kepiting itu bisa ada di lubang WC, Bang. Kalau misalkan iyalah ada di rumah itu masih masuk akal, berarti dia masuk ke lewat pintu, lewat sela-sela rumah. Tapi itu ada di lubang WC-nya itu, Bang. Itu gue gak masuk akal banget, sumpah. Jadi mah maksudnya asli pas itu gue takut juga dan ya gak habis pikir juga gitu. Dan terlepas dari itu juga pernah ada nih, Mang, masih di kamar mandi itu gue tuh di tembok kamar mandi tuh, ini mungkin hanya kebetulan alam atau gak tahu lah, pernah ada gambar bentuk pocong, Bang. Anjay. Ya, itu sumpah ada ini berimbang sumpah. Itu kejadiannya ketahuannya sama kakak gue, Bang, yang kedua. Kalau dulu yang kedua gitu. Dia tuh kan kalau mandi tuh pas masih suka tuh dia seling subuh ya, karena kan cewek gitu kan. Jadi mandinya tuh lama. Saking apiknya gitu dia tuh mandi. Dia tuh mandi pada saat itu. Dia tuh gak sadar, dan kan handuk itu sering ditembok kan. Di apa sih namanya? Kastop ya, kastop. Nah, pada saat dia mandi, setelah mandi kan pasti dong mengelap badannya. Pada saat dia mau ngambil handuk, dia baru sadar tuh di temboknya itu ada lukisan berbentuk pocong, Bang. Itu mungkin
nggak tahu kebetulan atau gimana, mungkin gue nyangkanya kebetulan bang, mungkin ada misalkan cairan yang ya bisa membentuk itu, tapi yang jadi anehnya kan itu si tekstur gambarnya itu basah bang, kayak masih ada airnya gitu. Otomatis kalau misalkan basah kan itu kalau misalkan ditembak tuh kan numpang ya, jadi ada yang kering ada yang basah. Ketika disiram itu dia tetap timbul bang, gambarnya tetap timbul. Tapi itu gambarnya spesifik gitu. Spesifik. Pocong cuman lekuk itunya satu bang. 2, kepala, badan, kaki. Oke. Udah. Oke. Gitu kan. Itu persis banget bentuk pocong. Ya itu maksudnya gue gak menyangka ke situ, tapi mungkin kebetulan aja. Tapi itu dekat-dekat kejadian itu yang kepiting itu. Ya, dekat-dekat yang kejadian itu gitu. Jadi dan yang jadinya si gambar itu kan lembab ya, di itu tuh basah gitu di gambar. Ketika disiram air tuh dia bukan nyatu dengan basah itu. Misalkan tembok nih basah. Atau kan semua kan jadi basah kan. Masih gambar itu kan pudar, bukan pudar sih tapi menyatu kan. Menyatu. Jadi ngegeblek lah gitu kan. Jadi bersatu lah. Nah pada saat disiram itu si gambarnya itu tetap timbul lah. Tetap asli banget timbul. Itu gambar pocong asli. Pocongnya tuh ya mungkin segini lah, sejengkal itu gambarnya gitu. Pocong itu terjadinya pada saat kakak gue itu mandi dan dia sadar ternyata di balik sana itu ada gambar itu gitu. Dan gue pun jujur pada saat itu tuh kalau mandi itu pasti pintunya dibuka bang. Masih kecil. Iya, kan kalau udah bersama kan wah kacau dong. Pas itu kejadian yang menurut gua tuh susah dilupain banget sih gitu, karena kepiting masuknya dari mana gitu kan. Kalau misalkan ia pun dibawa oleh makhluk gaib, kenapa harus ke rumah gue gitu bang? Dan katanya kalau misalkan ada yang pelihara makhluk gaib kayak gitu, itu adalah orang-orang yang ada di sekitaran kita bang. Orang-orang dekat. Bisa. Karena gak mungkin dong. Misalkan enggak kalau misalkan itu ada orang kampung sebelah lah, kampung sebelah, beda kampung tapi agak dekat jaraknya gitu. Kalau misalkan dia di kampung sendiri itu gampang ketahuannya gitu. Nah itu sedangkan itu uang sering hilang dari digit 1 juta itu pasti adalah 100.000, 50.000 pasti hilang. Gak tahu kenapa itu terjadinya kurun waktu 3 kalau nggak salah itu 3 harian. Itu sering hilang banget itu gak tahu kenapa uang sering hilang banget setelah ada kepiting itu di wadah tai. di wadah toilet itu di WC itu. Yang gak jawab begini ya dari mana harus masuk gitu. Nah kalau kalian gak percaya sih boleh sih survei ke rumah. Kalau misalkan wah bohong nih, misalkan deket sama perairan kali. Kalau kalian gak percaya datang ke rumah. Karena ini rumah gue kan, ini rumah di bawahnya jalan. Nah di seberangnya itu tanah kosong. Nah di seberang itu baru ada selokan. Kalau kalian nggak percaya coba lah. Terus di belakang rumah lo juga nggak ada kan? Nggak ada. Itu kebon ya semuanya. Kebon. Iya. Sekarang dibuat sama kandang ayam dan dulu tuh kebon kan. Kebon banget karena nggak mungkin seorang makhluk kepiting gitu kan masuk ke sana, nggak mungkin nggak ada. Dari kebon dong. Pintu juga nggak ada kan dari sebelah belakang itu. Ya karena gue pun di situ nggak ngerasa mainan kepiting, nggak ngerasa maksudnya. Ya gue main kepiting, cuman pada saat itu gue gak main kepiting bang. Itu gue tuh kelas 1 SD kalau gak salah. Iya kelas 1 SD sih. Di kejadian tuh di lubang WC. Itu pun ya sama ketahuannya sama gue bang. Karena ya emang gue tuh gimmick aja. Wah anjing aya keuyeub ya aya kepiting ya dicokot we. Tanpa sadar gitu. Tanpa sadar. Pas ditanya sama orang tua mana menang keuyeub di mana? Menang keuyeub tina liang WC. Gak mungkin dong dari si piteng masuk ada kepiting. Iyalah. Gimana masuknya gitu kan? Bener. Paling dia mati gitu kan, kelindes sama tai-tainya gitu kan. Kemungkin gitu. Jadi oke. Orang tuh nanya, "Kamu dapat kepiting dari mana?" Dengan polosnya dari lubang WC. Asli, dari lubang WC gitu. Dan orang tua pun ya sedikit ya gitu, bingung juga. Emaknya aya kepiting di liang WC gitu kan, di mana asupna. Sedangkan imah jauh dari selokan, terus lagi jauh dari yang sifatnya berair gitu. Sedangkan kepiting itu kan hidupnya di air. Nah itu sih bang pengalaman gitu. Creepy banget guys. asli. Tuliskan di kolom komentar asli atau palsu, dan kalau kalian penasaran boleh datang langsung ke
ke rumah di sini lah sambil main-main ngopi-ngopi. Kalau misalkan sekalian juga kalau misalkan ada kejadian horor ya boleh kita cerita kayak gini. Ini sama juga podcast, Bang. Iya. Podcast cuman ini podcastnya khusus di horor gitu kan. Horor gitu karena kita sedikit agak pakum dulu di podcast karena tamunya tuh banyak agak susah ya. Susah karena banyak kesibukan juga masing-masing gitu. Kadang-kadang kita sibuk, mereka yang enggak, kadang-kadang mereka yang sibuk, kita yang enggak. Jadi gitu. Bertolak belakang lah gitu. Makanya kita kontennya The Real Horror Experience aja. Mantap. Ini mungkin baru episode 2, Bang ya? Iya, episode 2. Setelah nanti perpanjang dengan tamu-tamu yang ada. Oke, harus Bang, tetap. Dan kalau juga kalau personal boleh, Mak, datang ke rumah. Sambil survei rumah gue tuh kayak gimana? Lebih penasarannya lagi, guys. Main-main ke kantor dulu ya. Sambil ngopi-ngopi, guys, gitu. Dan di belakang pun ini masih kebun, Bang. Kebun ya. Masih kebun, masih ya Tegal lah gitu kan. Masih ya belum terjamah lah gitu. Maksudnya ke rimbun-rimbun bala dari rumput-rumputnya sih. Non sih bala teh bahasa Indonesia na? Apa sih? Lah bala yang meureun gitu. Bala bukan ada mah. Supaya lah gitu, Bang. Nah, gue tuh pengen cerita lu yang kedua tuh apa, Bang? Karena setelahnya kan kita mau lanjut di video yang kemarin, cuma taruh panjang kan durasinya. Nah, betul sekali. Jadi kita lanjut di episode 2 yang hari ini kita ngobrol bareng-bareng bersama Bang Uje gitu, guys. Oke, siap. Sosok misterius di belakang layar podcast tuh Bang Uje. Jadi dua kayak ngebucin. Oke. Jadi gimana, Bang, pengalaman pribadi lo gitu yang tentang horor gitu? Gua sekarang. Oke.